Oke, nah, oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sore hari ini yang gelap dan senyap. Karena kemarin kita nyoba di sore itu ini maaf karena gesernya agak sore juga. Oke, hari ini mungkin kita akan pertama mungkin terkait dengan pertemuan kemarin. Jadi kita bicara terkait dengan kerucut lingkaran tegak. Kemudian di mana kalau di dalam bentuk ini untuk menentukan persamaan kerucut lingkaran tegak itu ya, kita memanfaatkan pertama adalah poros ya, berarti sudut ya. Jadi ini artinya kan ketika kita menggunakan parameternya di sini adalah sudut alfa di sini, maka di situ adalah kita menggunakan kosinus arah ya. Jadi ketika kemarin kita tuliskan di sini, jadi kosinus arah itu cos alfa itu pertama dihitung dengan menggunakan jarak, yang kedua yang satu menghitung kemarin adalah arahnya, jadi arah dari dua garis. Jadi artinya di sini kan ketika arahnya ABC, kemudian arah dari ini adalah X1 min X0, Y1 min Y0, Z1 min Z0. Ya, berarti kan cos alfa itu kan ketika kita kalikan di sini, jadi ada A kali X1 min Y0, B kali 1 min Y0, plus C kali Z1 min Z0. Dibagi dengan akar itu, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan ini. Maka yang dibutuhkan itu adalah itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tabung lingkaran tegaknya atau bidang silinder lingkaran tegak, maka yang kita dapatkan di sini adalah dengan Pythagorasnya itu. Ya, jadi ini cara untuk memudahkan kita di dalam mendapatkan persamaan itu. Oke ya, nah mungkin kita review nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan persoalan yang ada yang belum pernah disampaikan atau dibahas, mungkin nanti kita bisa bahas. Kemudian kalau enggak nanti kita perkenalkan yaitu tambahan kaitannya dengan ellipsoida. Ya, jadi mungkin beberapa materi di bidang derajat 2. Mungkin materinya tidak masuk di luas ya, tapi itu adalah kita sampaikan paling tidak menjadi satu bahan untuk wawasan ketika nanti mengembangkan persoalan geometri. Sebentar, saya nyari kan ambil papan dulu dilihat soal ini. Mungkin kalau sudah pernah dikerjakan kita agak bahas. Ya. Oke ya. Misalkan terkait dengan persoalan nomor 1 ya. Kalau ini kan tentukan kerucut lingkaran tegak dengan puncak 2, 3, 1, poros sejajar dengan garis negatif X sama dengan Y berdua sama dengan Z, dan salah satu garis pelukisnya memiliki arah ini. Nah ini kan kalau kemarin kan yang kita lihat itu adalah ini kalau kita ilustrasikan, jadi ketika ini adalah poros ya, kalau ini adalah puncak, maka di sini yang kita tuliskan adalah ini, salah satu garis pelukisnya. Nah kalau yang dikatakan poros sejajar dengan garis ini, maka yang kita tuliskan ini bukan garis ini, tetapi bilangan arahnya sama. Jadi bilangan arah ini apa di sini adalah negatif 1, kemudian 2, 1. Nah, kalau arah ini kan 1, negatif 1, kemudian
kemudian di sini adalah 1. Ini yang kita tuliskan bentuknya ini. Tindaknya ini 2, kemudian 3, ini 1. Ini tindak. Nah, berarti kalau kita menentukan, kemarin kan kalau ambil satu titik pada garis pelukis itu kan katakanlah 0, 0, 0. 2, 3, 1, ini arahnya negatif 1, 2, 1, 1, negatif 1, 1. Mungkin kalau lihat ya, mungkin kita review beberapa persoalan yang ada di sini. Jadi yang kita berikan tadi kan bentuknya ini. Jadi ini puncak, ya. Kemudian ini adalah arah dari garis pelukis. Kemudian ini adalah arah poros. Kalau kita ambil satu titik P di sini X0, Y0, Z0. Jadi ini kan berarti kita ambil titik pada garis pelukis di situ. Nah, enggak kan seolah di sini kalau ini sebutnya alfa, maka yang kita lihat di sini kan bahwa pertama nanti persamaan itu dinyatakan dalam X0, Y0, Z0. Nah, pertama kan gini, kalau cos alfa ini kan artinya kalau ini ada arah, ini ada arah. Nah, jadi kan ini kan negatif 1 kali 1 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 1 per akar ini. 1 kuadrat ditambah 4 ditambah 1 kali akar 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini kan kalau kita dapatkan kan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya, kemudian di sini adalah 1. Ya, berarti 1, 0, berarti kan negatif 2 per ini, akar 6 kali akar 3. Ya, jadi kalau kita tuliskan cos alfanya ini. Cuma kemarin kalau misalkan kita ambil sudut itu adalah sudut kecil, maka ini kita kasih tambahan 4, kemudian kita ambil yang positif. Jadi orientasi yang kita lihat itu kan cos alfanya ini. Nah, kemudian yang satu ketika cos alfa itu kan kalau kita tuliskan kan pertama adalah ini ya. Berarti kan kalau berapa panjang ini, nah, berarti kan jarak titik ini ke ini, ke bidang. Bidang yang melalui X0, Y0, Z0 dengan arah negatif 1, 2, 1. Karena di situ kan yang kita lihat itu normalnya kan sejajar dengan poros. Ya, jadi kan sebenarnya ketika kita lihat bidangnya itu C, ini kan melalui yang kita lihat negatif 1 kali X0 min 2, kemudian enggaknya 2, 3, 1, kemudian ditambah 2 kali X0 min 3, nanti ditambah dengan Z0, ini 2 ya, negatif, sorry, ditulis di sini aja. P itu bidangnya berarti nanti adalah negatif 1 kali X0 min 2. Oh sorry, salah ya. Dan P itu min 1 kali X min X0, ya. Kemudian ditambah ini 2 kali Y min Y0, ya. Kemudian ditambah 1 kali Z min Z0. Ya, ini sama dengan, ini persamaan bidangnya. Jadi kalau kita tuliskan bidangnya apa? Negatif X plus 2Y plus Z, jadi plus X0 plus min 2Y0, kemudian min Z0 sama
minus 0. Jadi ini. Nah, ketika jarak ini, ya baru kita masukkan. Ketika B, ya, itu yang kita tuliskan kan karena 2 kali negatif 1, ditambah 3 kali 2, kemudian ditambah 1 kali 1, plus B. Ya. Ini ternyata kan akar dari yang kita tuliskan ini ya, koefisiennya 1 plus 4 plus 1. Oh, kalau kita tuliskan bentuk semua ini kan negatif 2 ditambah 1, berarti negatif 1 ditambah 6 itu 5. Berarti X0 min 2Y0 min Z0 plus 5 per akar 6. Ini kan B yang ini. Ya, kemudian jarak ini apa? Ya, kita kalau B2 itu kan B-nya kan tulisannya ini ya. Kalau dikuadratkan ya X0 min 2 kuadrat ditambah Y0 min 2 kuadrat ditambah Z0 min 1 kuadrat. Kalau D ya berarti apa? Nah, nanti kan artinya ketika cos alfa itu yang kita dapatkan B1 per B2. Sehingga nanti ini kita sama dengankan yang ini, ya berarti nanti ketemu persamaan dalam X0, Y0, Z0. Oke itu ya, itu nanti diteruskan dan bisa disekolahkan. Jadi intinya orientasinya adalah di situ. Cuma nanti persoalannya kadang ini diketahui arahnya, kadang diketahui titik yang dilalui. Oke, kemudian pada bentuk yang kedua, ya. Pada bentuk yang kedua, ketika ini adalah persamaan silinder lingkaran tegak. Kalau ini mungkin kita sudah gambarkan, tapi kita buat yang di sini. Ini kan silinder lingkaran tegak dengan porosnya ini, ya ini poros. Jadi persamaannya ini, ya boleh di situ dituliskan arahnya adalah 1, kemudian 1, kemudian negatif 3. Ya. Kemudian kalau kita lihat panjang jari-jarinya 3. Nah, di sini kalau misalkan yang kita tuliskan R-nya itu 3. Jadi kan kalau kita ambil satu titik pada poros, boleh diambil misalkan Z-nya itu adalah 1, nah, atau Z-nya itu 0. Kalau Z-nya 0, berarti kan Y-nya 0, kemudian X-nya 1. Nah, kalau di sini kan ada titik 1, 0, 0. Ya, jadi 1, 0, 0. Nah, kalau nanti kita dalam menentukan waktu, maka yang kita lakukan ini. Ya. Jadi yang kita lihat itu ini. Jadi artinya kan ini kalau M, ini P, kemudian ini misalkan A. Ya. Jadi nanti kalau ini kita misalkan satu titik pada tabung, itu kita ambil X0, Y0, Z0. Ya, jadi cukup kita mengatakan di sini bahwa ketika ada Pythagoras M A kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat atau MP kuadrat ini sama dengan HP kuadrat. Ya, jadi ini. Nah, kalau yang kita lihat di sini kan kalau jarak AM, ya kita cukup membuat di sini bidang melalui sama tadi P dengan bilangan arah 1, negatif 1, negatif 3.
bilangan arah 2 ya. Dua, 2, 1, negatif 3. Nah, ini. Kemudian berarti nanti artinya ketika boleh di situ kan titiknya di situ berarti jarak titik ke bidang. Nah, ini kita buat itu ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kalau AP ya jarak 2 titik, kalau ini 3. Berarti kan artinya dengan Pythagoras ini kita sudah bisa menemukan di situ adalah bahwa persamaan silinder lingkaran tegak itu akan ditemukan dengan bentuk ini dalam x0 y0 z0 kemudian baru dijalankan itu ya. Nah jadi bentuk ini adalah ini. Nah kemudian yang ketiga di sini kalau tentukan persamaan lingkaran tegak yang melalui titik ketiga sumbu koordinat. Nah ini mungkin barangkali yang perlu dicermati ketika ini bentuknya umum, seolah tidak ada padahal di situ ada. Misalkan gini, garis pelukisnya arahnya berapa? Misalkan itu salah satunya misalkan. Porosnya mana? Nah itu berarti kan seolah-olah tidak ada padahal ada. Kalau misalkan saya tanya ya, misalkan pada Azizah mungkin ya Azizah. Kalau ini menurut Mbak Azizah, ya misalkan saya minta arah dari salah satu garis pelukisnya tahu nggak? Kemudian puncaknya apa? Arah garis pelukis. Salah satu ya kan banyak. Kemudian puncak. Kan syarat pelukis apa? Gimana Pak? Ini pertanyaannya kalau misalkan ini kan tentukan persamaan sudut lingkaran tegak yang melalui ketiga sumbu koordinat. Nah, berarti kan untuk menentukan itu kan harus tahu puncak, harus tahu arah dari salah satu garis pelukis. Nah, kalau di dalam soal ini berarti arah salah satu garis pelukisnya apa? Arah garis pelukisnya. Yang yang kayak X sama dengan sebentar Pak. Arahnya saja. Yang ada 3 persamaan itu Pak. Nomor 3 kok. Nomor 3. Nomor 2 sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 3. Ini tak hapus dan nggak terkontaminasi ini. Agak nggak paham pertanyaannya Pak. Masih belum kebayang. Belum kebayang. Yang sudah kebayang? Nuri sudah tahu? Nuri, ya, Nuri sudah tahu soal nomor 3? Masih bingung, Pak. Kalau melalui ketiga sumbu koordinat atau 0,0,0 gitu Pak. Itu apanya? 0,0 itu apanya? Arahnya. Loh, kalau 0,00 itu berarti kan perpotongan dari ketiga sumbu koordinat. Kalau perpotongan itu berarti titik puncak. Nah, kalau arah garis pelukisnya mana? Ya, salah satunya itu mesti sumbu koordinat kan? Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kan gitu. Oh, itu Pak. Tadi maksudnya yang 3 bersamaan maksud saya itu X sama dengan plus lambda apa gitu kan Pak? Iya, tapi kan ini kan nggak kelihatan di situ ya. Nah, jadi kalau ini kan sebenarnya kan gini, kalau kita gambarkan bentuknya ini kan kalau sumbu koordinat kan ini. Nah, misalkan ini. Ya.
Walaupun nanti ada yang sumbu negatifnya ke sana, nanti ke sini. Nanti kan artinya ketika melalui sumbu koordinat itu kan ketika ini sumbu X, ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z misalkan. Dia melalui ketiga sumbu. Nah, berarti artinya kalau namanya kerucut ini sumbu kan berarti ini adalah garis pelukis. Berarti ini garis pelukis. Nah, ini kan garis pelukis. Nah, puncaknya mana ya? 0 ini, 0, 0, 0 tuh. Nah, jadi nanti kan kalau misalkan kita ambil titiknya di sini, ya, maka kan seolah mesti ada lingkaran yang melalui ketiga. Ini kan lingkaran tegak. Nah, ini kan berkembang terus sesuai dengan ini kan. Cuma ini nanti kan mengerti sampai puncaknya di ini. Oke, mungkin saya ilustrasikan. Misalkan ini sumbu koordinat. Ya, ini X, nah ini Y, ini Z. Misalkan kita ambil pada kuadran 1 ya, oktan 1. Oktan 1 itu berarti X positif, Y positif, Z positif. Nanti berarti yang tembus ke sana, ya kalau ini di oktan 1, ya maka nanti kan di sana itu mesti kalau di bawah ini adalah 5, 6, 7. Ya, nanti tembusnya di 7. Nah, ini O, 0, 0, 0. Nah, kalau misalkan nanti kita ambil katakanlah titik ya, ini titiknya 0, 0, 3. Di sini 3, 0, 0. Kemudian di sini 0, 3, 0. Nah, kalau ini dibuat segitiga atau lingkaran, ya. Kira-kira titik pusat lingkarannya tahu nggak? Titik pusat lingkaran. Jadi kalau ini nanti ada segitiga, ya ini kan sama sisi. Nah, ini kalau dibuat lingkaran yang melalui ketiga titik sudutnya ini, kira-kira pusatnya mana di sini? Maka kan yang kita lihat itu kan kalau ini adalah segitiga sama sisi, berarti nanti kan oh garis tinggi, garis bagi, garis berat berinput. Dari perpotongan sebenarnya kan ini. Nah, perpotongan dari ketiga garis berat. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan, mungkin arahnya adalah seperti ini. Ya. Mungkin kalau dulu pernah ya di geometri datar. Ya, kalau ini bentuknya, katakanlah koordinatnya itu kalau ambil di sini tadi kan 3, 0, 0, 0, 3, 0, kemudian 0, 0, 3. Nah, berarti kan kalau titik ini kan titik tengah. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan, mesti kan 3 plus 0 per 2, berarti 3 per 2. 0 plus 3 per 2, 3 per 2, 0. Nah, kemudian kalau titik ini, karena ini titik berat, ya perbandingannya kan 1:2. Berarti nanti kan orientasinya di sini kan 1 kali 0 plus 2 kali ini, per 3. Nah, jadi kan artinya kan kalau 1 kali 0, titiknya di sini kan 1 kali 0 ditambah 2 kali ini. Jadi kan 3 per 3. Jadi 1, 1, 1. Nah, ini. Atau kalau dulu ini misalkan ada X0, Y0, Z0, ini X1, Y1, Z1, ini X2, Y2, Z2, berarti kan titik ini, itu kan dulu kita tuliskan X0 plus X1 plus X2 per 3, koma, dan seterusnya. Ya, ini ya. Itu sudah pernah di geometri analisa datar. Nah, berarti kan nanti kan yang kita lihat itu, oh kalau ini titik pusat lingkarannya,
Berarti kan porosnya itu, poros itu kan melalui 0, 0, 0 puncak dan 1, 1, 1. Nah, berarti arahnya apa? Arahnya itu juga 1, 1, 1. Ini arah poros. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan porosnya memiliki arah 1, 1, 1. Puncaknya 0, 0, 0. Garis pelukisnya kita ambil 1. Misalkan sumbu Y. Kalau sumbu Y arahnya 0, 1, 0. Ingat ya, arah sumbu Y. Sumbu Y itu persamaannya X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, ini sumbu Y. Arahnya 0, 1, 0. Nah, sehingga nanti kan sudah ketemu seperti soal nomor 1. Puncaknya ada, arah garis pelukisnya ada, kemudian arah porosnya ada. Ambil titik misalkan ini X0, Y0, Z0. Nah, kan berarti sama dengan soal tadi. Buat bidang melalui ini. Ya, jadi nanti kan ketemu bidang ini alfa. Nah, berarti kan nanti cos alfa pertama kan kita kalikan dengan arah ini tadi. Yang kedua, cos alfa kita hitung dari jarak titik O ke bidang. Ya, bidangnya apa? Ya, kalau seperti ini kan arahnya 1, 1, 1, berarti kan X min X0 ditambah Y min Y0 ditambah Z min Z0 sama dengan 0. Ini bidangnya. Jadi arahnya ke sini. Ya otomatis kan kalau 0, 0, 0 ya artinya nanti tinggal negatif X plus negatif Y plus negatif Z0. Negatif X0, negatif Y0 terus ini. Berarti kalau mutlak berarti plus. Jadi itu. Nah, kemudian arah ini ya sama dengan ini, jadi akar dari X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Sehingga nanti cos alfa yang menggunakan jarak, satunya menggunakan arah disatukan. Itu mungkin cara mengerjakannya. Apakah ada mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan persoalan-persoalan yang lainnya? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. Nanti habis ini ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua mungkin dikumpulkan sebelum ujian ya. Sebelum ujian. Jadi kalau ujiannya itu adalah misalkan diambil Senin, ya jadi dikumpulkannya ini. Tapi kalau hasilnya diambil Rabu misalkan ya, nanti kumpulkannya sebentar. Ini habis. Ya, oke ya. Ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada sedikit kita sampaikan beberapa bentuk. Ya, nanti kalau soal-soal yang bentuknya sudah kita berikan itu digunakan untuk latihan. Ya, digunakan untuk latihan. Kemudian yang kedua nanti di dalam ujian otomatis di situ materinya adalah materi setelah PTS. Ini mulai bulan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau tidak ada, saya anggap berarti materinya tempat kedudukan sudah beres ya. Jadi nggak ada masalah dan kemudian tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau ada silakan disampaikan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Cuma nanti sedikit saya
mengingatkan nanti ketika kita berikan satu bentuk ini. Ya, saya mengingatkan misalkan ini diberikan satu bentuk yang di dalam bentuk itu adalah mungkin mengandung beberapa variabel, ya tentunya nanti akan ini ya tetap di dalam bentuk itu akan tidak hilang. Ini saya mau menjelaskan di situ pertama kalau nanti terkait misalkan soal nomor satu. Maka kalau misalkan soal nomor satu, ya maka di sini kan sebenarnya ketika ada a kuadrat plus b y kuadrat plus c z kuadrat sama dengan 1, koma kx my mz sama dengan c. Nah sebenarnya koefisien ini dia tidak pernah hilang ya. Jadi dia akan mungkin masuk di dalam penentuan. Nah, itu yang harus dilihat di situ. Kemudian kalau parameter, ya ketika kita memunculkan parameter lambda misalkan, itu yang hilang. Jadi seperti itu. Nah, orientasinya di situ. Sehingga nanti ketika misalkan kita dihadapkan pada bentuk yang ini misalkan, ini yang kita ingat itu sebenarnya pendefinisian ya, definisi dari bidang atur. Bidang atur itu apa? Kan bidang atur itu adalah ketika terjadi ketika sebuah garis yang digerakkan itu kan menurut aturan tertentu. Aturan tertentu itu apakah dia selalu memotong, dia selalu sejajar, ya ini. Maka awalnya adalah dari garis. Nah, ketika orang menuliskan kata-kata apa itu bidang atur, ya kemarin kalau diberikan memotong ketika garis ya misalkan itu kan berarti orientasinya di sana. Nah mungkin nanti juga tidak hilang hanya, nah, mungkin masih ada a itu di dalam persamaan itu, yang lainnya masih dalam x y z. Kalau ada parameter lambda yang jadi seperti itu, termasuk nanti ketika nomor ini, kalau nomor ini ya bagaimana nanti mengeliminir, ya mengeliminir itu tentunya kita harus memiliki cara yang mungkin barangkali ketika kita sudah terbiasa mungkin barangkali lebih mantap dan lebih nyaman. Misalkan gini, ketika yang diketahui ini ya 0 kuadrat min 2z0. Nah, ini nanti kan bentuknya misalkan seperti ini. Nah, kemudian ketika yang salah satu bentuk yang kita dapatkan, kalau misalkan kita mendapatkan bentuk yang lain, ini kan kalau ini kan orang menuliskan x0-nya itu kan 4, 4 ya. Tapi ketika nanti di sini yang kita dapatkan adalah misalkan ada bentuk misalkan u min x atau y0, ya misalkan nanti ada bentuk ini satu ini, ya. Kemudian yang kedua itu y0 ditambah 2 atau ini plus 2 z0, ya, ini sama dengan 0. Nah, bagaimana nanti kita mendapatkan ini sama dengan misalkan x plus 3.
Jadi bagaimana kita mengeliminir ini? Ya tentunya nanti pertama kita bisa mengeliminir salah satu bentuk. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata bentuk yang lain itu adalah dalam kuadrat, ya berarti nanti artinya kita menggunakan akar. Jadi salah satu bentuk yang kita dapatkan dari persoalan ini kan nanti ketika ini kita jumlahkan, maka kan ada y0 kuadrat plus y0 sama dengan x plus 3. Nah, jadi berapa y0? Ya kita mungkin masih ingat tentang kuadrat sempurna. Bagaimana cara menyatakan, oh berarti kalau itu y0 plus setengah. Nah, y0 plus setengah kuadrat. Nah, ini berarti nanti kan artinya kita tinggal mengurangi seperempat. Itu kan sudah sama dengan y0 kuadrat plus y0. Jadi y0 kuadrat plus y0 plus seperempat. Nah, ini kurangi seperempat itu ulangan sama. Jadi kalau sudah menyatakan ini, berarti nanti kan luas sana tetap kalau y0 plus 3, berarti nanti kan tinggal akar. Nah, itu jadi tentunya apa ya? Keterampilan di dalam memanipulasi variabel itu kadang diperlukan di situ. Jadi kita tidak hanya selalu pada penyelesaian persamaan linear dua variabel, tiga variabel, tapi kadang-kadang kita juga menyelesaikan dalam bentuk persamaan non linear. Jadi itu kan termasuk non linear. Jadi termasuk menggunakan persamaan kontrol. Oke gitu ya. Oke, kemudian tidak ada masalah karena tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap bisa. Mungkin ada, Pak. Oh ya. Tadi agak ragu menanyanya, Pak. Saya kayak bukan bertanya gitu, saya udah nyoba ngerjain, Pak. Cuman dari yang PDF pertemuan 12 dan 13 saya udah nyoba ngerjain. Cuman beberapa cuma nyampe tengah gitu, Pak. Nggak sampai akhir nyelesai. Pertemuan ke berapa? 12? Yang tempat kedudukan, yang 12 dan 13. 12, 13. Oke, saya lihatkan yang 12 saja. Pertemuan 12. Ini sama ini yang 12. Iya, yang, Pak. Yang ragu yang nomor? Yang nomor pertama itu saya belum bisa ngerjain, Pak. Nomor 1 belum bisa. Terus yang nomor 2? Yang nomor 2 itu udah nemuin persamaan garis pelukisnya, tapi pas dibuat mengeliminasi parameternya itu masih agak bingung gitu. Oh, masih agak bingung. Nomor 3? Nomor 3 udah ketemu, tapi pas dicoba di GeoGebra salah, Pak. Jadi kayak nanti mau dihitung ulang. Oh gitu, tapi ada kurang ketelitian ini ya. Iya, Pak, tapi caranya udah sampai akhir. Oh gitu. Oke. Nomor 1 ini kan gini ya. Kalau tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap garis ini sama garis ini. Jadi saya tuliskan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan B, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Yang kedua itu K, itu Y sama dengan 3X, Z sama dengan 0. Oke, yang kita lihat nomor 1 dulu sebentar. Ini juga saya berikan, tapi mungkin kalau tidak selesai nanti diteruskan. Ini misalkan, tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap B dan K. Jadi tempat kedudukan yang berjarak sama pada B dan K. Nah, kan kalau tempat kedudukan kan sama ya, kayak bidang atur yang kemarin itu atau yang di awal itu, kan misalkan ini
X0, Y0, Z0. Ini titik yang memenuhi. Ya, misalkan ini titik yang memenuhi. Nah, sekarang kan gini. Kita tentukan jarak T ke G. Ke garis B. Bagaimana menentukan jarak T ke garis? Ya, kan kalau jarak titik ke garis, berarti kan langkahnya apa dulu? Nah, misalkan ini P, ini G, kan buat bidang melalui P, tegak lurus G. Nah, melalui P tegak lurus G. Bilangan arah dari G itu apa? Bilangan arah. Nah, kalau misalkan kita lihat G itu sebenarnya kan sumbu X. Ya, kalau sumbu X itu berarti arahnya 1, 0, 0. Tapi kalau misalkan kita cari, ini kan matriksnya 0, yang Y sama dengan 0 itu 1, 0. Kalau yang Z sama dengan 0 itu kan 0, 0, 1. Berarti kan kita tambahkan 0, 1, 0, 0. Nah, ini kan A, ini B, ini C. Nah, berarti kan arah dari B itu kan 1, 0, 0. Nah, berarti nanti kan bidang melalui P, tegak lurus G. Nah, kalau tegak lurus kan bilangan arahnya sama dengan ini. Nah, berarti kalau V itu apa persamaan bidangnya? Berarti kan 1 kali X min X0 ditambah 0 kali Y min Y0 ditambah 0 kali Z min Z0. Oh, ini sama dengan kalau kita tuliskan titik 2 di sini X min X0 sama dengan 0. Ini bidangnya. Ya. Jadi ini bidangnya di situ. Ya. Nah, kemudian kalau begitu jaraknya berapa? Jarak, nah, berarti tentukan titik tembusnya. Nah, kalau titik tembusnya itu mana? Ya kan kita tuliskan di sini ya. Kalau kita tuliskan titik tembus itu berarti kita cari perpotongan antara G ini dengan V. Y0, Z0. Oh, berarti titik tembusnya itu kan 0, X0, X0, Y0 itu 0, kemudian ini 0. Ya, berarti X0, 0, 0. Ini titik tembus. Titik tembus antara apa? Antara D dan C. Nah, berarti nanti kan jarak P ke D itu kan sama dengan akar. Ini kan P ke D. Nah, berarti kan X0 min X0. Berarti 0 kuadrat. Berarti Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Ini yang jarak ini. Dan nanti yang kedua kan jarak ke ini ke K. Nah, kalau ke K itu bilangan arahnya apa? Kalau Y sama dengan 3X, Z sama dengan 0. Nah, ini kan kita tuliskan 3, negatif 1, 0. Yang ini. Ini 0, 0, 1. Jadi nanti kan 3, negatif 1. Kemudian ini adalah 0, 0. Nah, bilangan arah kan ini. Oh, negatif 1, negatif 3, 0. Nah, kalau gitu bidangnya apa? Bidang W misalkan. Kan melalui P dengan bilangan arah ini. Oh, kalau kita dapatkan negatif 1 kali X dan X0 dikurangi 3 kali Y min Y0 sama dengan 0. Oh, bidangnya apa? Min X, kemudian min 3Y plus X0 plus 3Y0 sama dengan 0. Ini bidangnya. Nah,
Berarti titik tembusnya apa? Ya kita potong kan. Artinya kalau Z0-nya 0, kemudian Y-nya diganti 3X. Kalau Y-nya diganti 3X, berarti kan kalau Y-nya diganti 3X, berarti ini kan negatif 9X. Berarti negatif 10. Negatif 10X plus X0 plus 3Y0. Nah, berarti X-nya apa? Ya, ini kita tuliskan. Oh, berarti X0 plus 3Y0 per 10. Nah, kelihatan ya. Ini X0 plus 3Y0 per 10. Ini berarti kalau gitu titik tembusnya apa? X0 plus 3Y0 per 10, koma. Nah, koma itu kan dari terus Y0-nya. Nah, jadi nanti kalau ini yang kita tuliskan Y0 sama dengan 3X ini tadi, berarti kan kalikan 3. Nah, berarti koma 3X0 plus 3 kali X0 plus 3Y0 per 10 atau 3 per 10 kali ini, koma 0. Nah, kemudian nanti kan jarak P ke ini, berarti jarak 2 titik. Nah, nanti jarak ini tadi disamakan ini, ya ketemu dalam bentuk X0, Y0, kita jalankan. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Asif ya? Oh iya Pak, tadi udah nyoba kayak gitu tapi takut salah, akhirnya berhenti di awal. Ternyata emang kayak gitu ya Pak caranya. Oh, salahnya di mana? Saya enggak, saya baru baru nyari jarak titik ke G-nya itu Pak. Tapi ngiranya kayaknya tahapannya salah, jadi saya berhenti. Oh, gitu. Nggak mengikuti keyakinan ini benar gitu ya? Belum Iya tahu. Pak. Oh, iya. Jadi gini, intinya nanti gini. Ketika kita mengerjakan, berarti kan kita menggunakan acuan. Acuannya mana? Oh, misalkan katakanlah ketentuannya adalah jarak titik ke garis. Ya pokoknya kalau rumusnya atau caranya sudah benar, ya itu yakin itu benar bisa aja. Mungkin kalau misalkan mungkin nggak bentuknya seperti ini ya, artinya yang penting langkah kita sudah benar dulu, gitu ya. Kalau langkahnya sudah benar kan nanti tinggal ketelitian. Betul. Oke. Terus kalau nomor 2 masalahnya apa ya? Yang nomor 2 itu yang ini Pak, yang eliminasi apa PQR sama lambdanya, atau di foto Pak. Oh, boleh difoto dulu. Sebentar, ini saya tetap share oleh partisipan. Oke. Dikirim ke WA atau ke ini? Kalau dikirim ke WA boleh Pak? Ya, kalau ke WA saya buka di WA-nya. Oh iya. Hmm. Saya masih pakai pensil, kira-kira terlihat nggak ya Pak? Hmm, belum tahu sebenarnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Iya Pak, lumayan. Oke. Oke, ini tentukan persamaan hidrogen steril. Ya. Menggunakan dasarnya ini. Kemudian tadi yang kita lihat di situ
puncaknya ini 1, 2, 3. Pertama ambil titik P, Q, R. Ya, pertama gini ya. Kalau ambil titik pertama PQR, ya, walaupun itu nanti tidak variabel, ya, berarti nanti persamaannya akan yang kita dapatkan itu nanti kan otomatis katakanlah ini ada P, ini ada Q, ada R. Ya. Jadi nanti kan gini, efeknya itu gini. Efeknya kalau memang yang tertinggal itu adalah dalam X atau P, Q, R, itu kadang-kadang kan tidak jelas mana yang dijalankan. Tapi kalau yang kita eliminate itu adalah kita nyatakan P dalam X, Y, Z, Q dalam X, Y, Z, R dalam Y, Z, dan masalah. Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, pertama dipenuhi ini. Kemudian yang kedua, persamaan garis pelukisnya. Nah, yang kita lihat tadi kan ketika bentuknya di situ ya, bentuknya di situ, katakanlah ketika persamaan garis pelukis itu, maka kan kita menyatakan dalam bentuk tadi ya, mungkin ketika ini kan bergerak memotong sebuah korka. Maka kan kalau kita tuliskan ini ya, pertama sebenarnya kan kalau dulu ada X min kan melalui X melalui 0 ini berarti melalui P per dengan arahnya apa di situ ya. Jadi artinya kan di sini ketika yang kita tuliskan ini kalau misalkan arahnya itu adalah P min ini, maka ya ini ya, jadi X min 1 per P min 1 ini oke. Jadi mungkin sudah kita tuliskan. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tadi dituliskan ini 1. Nah, biasanya kita eliminirkan ada dari 2, 3, 4, 5. Ini kesulitannya gimana? Itu saya di P-nya sama dengan gitu kan nanti di substitusi ke persamaan yang kedua. Tapi habis itu bingung lagi, Pak. Ya, pertama ini ya, mungkin kan kalau kita lihat dari bentuk 1, ini kan kalau mengatakan nanti P dalam lambda ini kan agak kesulitan. Karena nanti kan kalau ini menyatakan masih dalam lambda kan menghilangkannya kan sulit. Ini kan kalau Anda tuliskan di persamaan 1, itu lambda itu kan X min 1 per P min 1. Nah, kalau di yang kedua, lambda itu kan Y min 2 per Q min 2. Jadi nanti kan yang kita tuliskan ini. Ya. Sebenarnya nanti kan kalau ini ada Y min 2, Q min 2. Nah, awalnya kan ini ya. Terus ini ada Z min 3 per ini apa? Iya. R. R, Pak. R min 3. R min 3. Ini ya. Nah, ini Mbak. Nanti kan gini, kalau kita pertama kan kesulitan ini karena di sini kan
tidak ada yang diketahui. Dulu kan kalau kita soalnya kan di sini yang diketahui ya, katakanlah P-nya itu 0. Kalau P-nya 0 atau P-nya ini kan akhirnya ketemu di sini lambda berapa. Akhirnya ini kan ketemu. Nah, tapi kalau bentuk seperti ini, artinya kan kita mengeliminir dalam bentuk ini kan kita maunya ketemu P dalam X, Y, dan Z. Betul ya? Nah, nanti kan gini. Kalau misalkan kita menggunakan ini kan ada satu persamaan. Jadi nanti kan X min 1 kalikan dengan Q min 2 itu sama dengan Y min 2 kali P min 1. Ya, nanti kan yang kita lihat itu kan nanti kan bentuknya itu ada ini ya, ada misalkan O X yang kita tuliskan kan X T min 3 T ini ada bentuk misalkan yang seperti ini itu min 2P terus plus PY misalkan. Nah, ini nanti digabung dengan ini. Jadi kan nanti ada 1, ada 2, ada 3 persamaan dalam PQR. Jadi nanti ketemu P itu apa, R itu apa, Q itu apa. Ini baru dimasukkan ke sini. Ke persamaan. Tahu maksudnya? Oh gitu, masih ini Pak, masih agak jelimet. Tapi Hah? paham, tapi paham Pak. Nggak ada? Iya Nah, iya Pak. kalau ini sama dengan ini kan satu persamaan. Nggak ada? Satu. Iya. Nah, ini sama ini kan satu persamaan. Dan nanti kan misalkan kita tuliskan di sini persamaan yang pertama itu kan kalau ini Q min 2. Berarti nanti kan kalau kalikan itu kan ada dalam Q, ya katakanlah di situ kan X min 1, ya kemudian itu ditambah dikurangi 2 kali X min 3 ya ini misalnya. 1 X min 1 yang luas kanannya itu kan kalau ini masih yang ini tadi ya. Ini kan P kali Y min 2 ya. Kemudian di sini katakanlah yang kita dapatkan min Y min 2. Ini kan maksudnya nanti gini, oh ada Q kali X min 2, P kali Y min 2. Nah, nanti kan kalau misalkan eliminir P dulu ya, yang atas ini kalikan dengan X min 2, sehingga nanti bisa dieliminir. Jadi nanti kan ketemu, oh ini masih dalam P dan R misalkan, yang kita eliminir. Nanti kan dari itu baru kita eliminir lagi. Memang bentuknya agak panjang, tetapi itu caranya seperti itu. Tahu ya? Berarti nanti substitusi ke akhirnya di persamaan pertama itu ya Pak? Iya, kebersamaan pertama. Nah, Oh, ya. Tapi yang dieliminir itu pertama Anda nyatakan P, Q, R itu atau dalam X, Y, Z. Ya. ya, ya Pak. Biar Nah, nanti di akhir langsung ketemu persamaan kerucutnya itu ya Pak? iya. Iya. Itu ya. Iya Pak. Oke, itu jelas ya. Oke, Terima kasih Pak. oke, sama-sama. Oke, berarti sudah clear ya. Mungkin bentuknya seperti itu. Yang lainnya nggak ada kan? Yang lainnya kayaknya nggak ada. Yang mudah-mudahan nanti semuanya bisa terklarifikasi dan semuanya bisa jelas. Intinya mencoba. Nah kemarin kalau yang di kelas C itu kan pertemuannya hari kemarin itu kan memang dia tidak bisa bukan ini
1, 2, 3. Dia mengerjakan yang nomor kok masih ini. Pertemuan ke bidang setar itu pertemuan seberapa ya? Saya lupa. Pertemuan ke-13 pertemuan. Iya. Jadi yang saya tuliskan tadi kemarin kelas itu tanya yang ini juga katanya pertama dia tidak bisa mengeliminir ya. Tapi ketika dijelaskan tadi yang seperti saya sampaikan tadi kalau satu bentuknya kuadrat, satunya linear, maka eliminir yang linear dulu yang pangkatnya 1. Kemudian kalau yang kuadrat itu berarti nanti jadikan kuadrat sempurna. Jadi nanti ketika ada bentuk Y0 kuadrat plus Y0, misalkan ini ketemu sama dengan X, misalkan min 2Y, ya, berapa Y0 ya? Kita ini berarti kan kuadrat sempurna. Jadi Y0 plus setengah tadi dikuadratkan, kan ketemu. Ya, ini kan berarti kan sama dengan kalau kita ambil kuadrat, jadi ini. Ya kan sebenarnya kan kalau ini berarti kan plus minus akar ini. Jadi X min 2. Kalau gitu Y0-nya apa? Y0-nya kan berarti negatif setengah plus minus. Nah, jadi itu kan cara untuk mengeliminir. Jadi kadang-kadang apa ya, kita terjebak pada sesuatu yang sebenarnya kita sudah pernah melakukan, cuma kita mungkin barangkali kan belum terkoneksi dengan itu aja. Itu ya, mungkin itu mudah-mudahan semuanya bisa. Nanti ada tugasnya itu nanti saya share di grup WA. Soalnya nanti ada ini cuma ada beberapa yang saya minta nanti untuk dikerjakan, kemudian dikasih ilustrasi hasilnya dengan GeoGebra. Jadi hampir sama dengan tugas sebelumnya. Nah, itu mungkin enggaknya sedikit mungkin kalau 11 ya, ini ada waktu sedikit. Saya ini tidak masuk materi, tapi mungkin barangkali kita mengenalkan beberapa bentuk. Pertama gini, di dalam bentuk umum derajat 2 itu memang ada bidang silinder, ada bidang kerucut. Nah, kalau bidang silinder dan bidang kerucut itu kan memang luasannya tak terbatas ya. Jadi luasannya tak terbatas. Artinya di situ kan ketika bentuknya bisa ketika variabel X dibebaskan dia akan sejajar dengan sumbu X misalnya. Tetapi ketika bentuknya itu tertutup, maka sebenarnya yang menarik ini adalah ada ellipsoida, ada parabolida, ada hiperbolida. Nah, kalau ellipsoida itu sebenarnya ini gambarnya, gambarnya itu bentuknya ini. Artinya kalau kita potong di bidang XOY misalkan, ini kan bentuknya elips. Ya. Ketika kita potong menurut bidang YOZ atau XOZ, ini juga elips yang merah ini. Ya. Nanti seandainya kita potong sesuai bidang YOZ, nanti juga elips juga. Nah, orientasinya adalah di sini kan sebenarnya kan ke atas itu juga elips, ke sini elips. Nah, sebenarnya apa sih ellipsoida ini? Ya. Ini kan di sini yang kita peroleh daerah yang dibentuk. Nah, jadi suatu elips di sini yang warna biru, ketika digerakkan ke atas selalu memotong elips yang warna merah ini. Ya. Jadi kan kalau memotong itu kan ke atas, ya dia akhirnya mengecil dan ketemu titik di sini puncak. Kalau digerakkan ke bawah juga akhirnya mengecil di sini. Nah ini berarti artinya terjadi satu bentuk
benda tertutup ya atau berongga di situ, yang kita namakan ini adalah ellipsoida. Maka kalau di dimensi 2 itu elip, di dimensi 3 ellipsoida. Nah, mungkin gambarannya begini. Ini tidak saya jelaskan secara detail, cuma nanti gambarannya adalah ketika pada bidang X, Y, elip itu mesti dinyatakan dalam bentuk ini. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tidak berhenti di sini. Berarti kan harus Z sama dengan 0. Jadi kalau tidak ditambahkan dengan Z sama dengan 0, ya, maka bentuknya itu menjadi silinder ya, yang sejajar dengan sumbu Z. Jadi ini menjadi elip, kurva. Nah, kemudian kalau di bidang X, O, Z itu berarti Y sama dengan 0, ini X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Ini jadi terletak pada bidang X, O, Z. Ini yang warna biru, ini yang warna merah. Nah, kalau yang warna biru ini kita gerakkan selalu memotong yang warna merah. Nah, itu kan berarti sebenarnya kan ini. Misalkan Z sama dengan lambda itu di bidang elip yang bergerak, berarti kan di warna biru. Maka sumbu elip yang terletak di bidang X, O, Z, nah ini kan kalau kita tuliskan X sama dengan A per C kali ini. Nah, ini kan sebenarnya kan kita hanya mengatakan kalau di dalam bentuk yang bergerak ini. Jadi artinya kan ketika dalam persamaan ini saja itu kan kalau kita tidak menggunakan parameter X kuadrat itu apa? Nah kan 1 min Z kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti nanti kan kalau X itu apa? Nah itu kan berarti kalau ini kan ke sana berarti kan ada A per C karena C kuadrat itu penyebut kan sudah hilang. Nah berarti akarnya kan tinggal C kuadrat min Z kuadrat. Nah ini kan karena di situ bergerak, ya maka di sini X-nya itu Y-nya itu menjadi lambda. Ya, maksudnya gitu. Karena parameter bergerak. Nah, jadi berubah-ubah di situ. Nah, karena elipnya bergerak harus sebangun dengan elip yang pertama, maka perbandingannya itu selalu ini AB sumbu mayor, sumbu minor itu harus dipenuhi. Jadi bergerak dan selalu sebanding, berarti sebangun. Nah, maka perbandingannya ini. Sehingga nanti kan kalau ini dimasukkan Z sama dengan lambda, kemudian X-nya ini kita gantikan, ya, maka nanti kan bentuknya kan ini. Jadi X kuadrat per yang ini, Y kuadrat per yang ini. Jadi kita kalau digerakkan itu kan sebenarnya kan disamakan penyebut karena ini kan per C, ini per C. Kan sebenarnya kan kalau ini dibentuk itu kan maka yang kita lihat itu kan membagi dulu kan sama dengan mengalihkan kebalikannya di situ. Ya, jadi bisa dibentuk dari bentuk itu. Jadi oh ini menjadi karena di situ kan C kuadrat per ini, C kuadrat per ini sama dengan 1. Nah, C kuadrat kan bisa pindah seperti ini. Kemudian per A kuadrat ini C kuadrat min lambda kuadrat ini kan sama berarti kalikan di sini. Nah, ini berarti menjadi ruas kanan, ini ruas kiri. C kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat. Berarti nanti kan kalau Z kuadrat per C kuadrat itu pindah ke sini jadi bentuknya. Nah, ini yang namanya ellipsoida. Jadi ini ellipsoida. Jadi pernya A kuadrat, B kuadrat, kalau dulu sama dengan 1, maka ditambah aplikatnya itu. Ya. Jadi itu ya, jadi artinya yang kita lihat itu di dalam peruangan itu menjadi ini. Sehingga nanti ketika ada bentuk E kuadrat, intinya nanti gini, ketika misalkan ada X kuadrat plus 2 Y kuadrat, misalkan plus 3 Z kuadrat sama dengan misalkan 6. Nah, maka ini kan sebuah ellipsoida. Karena nanti kalau kita bawa ke bentuk ini kan jadi E kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 ditambah Z kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, jadi ini ellipsoida. Ellipsoida itu berarti koefisien X
kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat itu tidak sama, tetapi di situ positif. Jadi itu ya. Sehingga bentuknya adalah seperti itu. Sehingga nanti ketika Anda mengenali bentuk-bentuk itu, maka dinamakan elipsoida. Nah, sebenarnya nanti ketika kita menentukan persamaan bidang singgung, persamaan bidang kutub, itu sama persis ketika nanti di bola. Cuma di sini kita menggunakan parameter ini. Nah, kemudian yang kedua, ada istilah hiperbolida. Hiperbolida itu ada dua, ada daun satu dan daun dua. Nah, kalau hiperbola daun satu, itu sebenarnya kan bentuknya ini. Artinya ketika variabel Z ini tidak pernah dipotong oleh hiperbolida ini, tetapi di situ kan yang dikatakan hiperbolidanya nyambung. Maka dikatakan di sini hiperbolida daun satu. Bentuknya apa di sini? Maka sebenarnya kan kalau hiperbolida daun satu itu, ya kalau dulu E kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka kalau yang kita lihat di sini, ini prosesnya, maka yang kita dapatkan ini. Ini tetap elips, tetapi ini min Z kuadrat per Z kuadrat. Maka ini katakan daun satu. Tetapi nanti kalau ini yang asalnya itu hiperbola, ya, kemudian ditambahkan ini negatif, menjadi sumbu imajiner juga 2, maka menjadi hiperbolida daun 2. Daun 2 itu nanti mungkin kalau digambarkan bentuknya ini ya, cuma ini gambarnya jelek. Jadi sebenarnya kalau digambarkan tentunya adalah ini akan bergerak dan ini terpotong oleh 2 ini. Nah, artinya di sini yang kita lihat itu nanti kan di dalam bentuk ini, maka kan seolah-olah di sini kan bahwa ada beberapa sumbu imajiner yang kita dapatkan di situ, sehingga mungkin barangkali ketika nanti kita lihat di situ dia tidak pernah dipotong oleh hiperbola itu. Jadi orientasinya di situ. Nah, kemudian nanti yang satu lagi itu kan parabolida. Jadi kalau mungkin di dalam bentuk dimensi 2 itu adalah seperti ini. Parabola, ya, otomatis nanti ketika kita lihat di dimensi 3 ya, kita tinggal menambahkan di sini adalah ini menjadi sebuah bentuk lingkaran. Karena simetris kan, kalau simetris itu berarti lingkaran. Kalau ini menjadi parabolida. Jadi kalau parabolida yang seperti ini, kalau hiperbolida ini yang daun 2. Tapi kalau hiperbolida daun 1 tadi yang kita tuliskan bentuknya adalah. Jadi ini kita namakan tetap hiperbolida tapi daun 1. Nah, jadi ini. Sehingga nanti sebenarnya di dalam bentuk-bentuk ini kadang bagaimana kita menentukan persamaan sumbu simetri, bagaimana kita menentukan ini ya, katakanlah kalau di dalam dulu pernah ada asimptot misalkan, itu kita gunakan sebenarnya di sini adalah dengan geometri diferensial. Atau seringkali kita tambahkan itu bentuknya bentuk kanonik. Jadi itu mungkin kita kenalkan sehingga mungkin menarik kalau misalkan satu saat saudara akan mengkaji bentuk-bentuk ini, ya, itu menjadi bisa dibahas tersendiri. Ya, kalau misalkan tidak di dalam perkuliahan, berarti boleh misalkan dikaji di dalam seminar matematika. Misalkan kalau memang tertarik untuk menyajikan satu visualisasi geometris. Kira-kira gitu. Oke, itu mungkin untuk hari ini, Pak Temun. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri. Cuma nanti soalnya saya share di grup WA dulu, cuma nanti dikumpulkannya di sepadan. Oke, begitu. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk UASnya jadinya Senin depan ya, Pak? Ya, maunya sih gitu. Cuma nanti kalau diberikan soalnya hari ini waktunya cukup nggak ya? Kita cukup sih. Kalau satu soal itu paling kan
nggak lama sih ngerjakannya. Ini aja ya, nanti kalau sepakat nanti dikumpulkannya itu Senin, berarti nanti ujiannya Senin. Tapi kalau misalkan nanti menghendaki ujiannya Rabu, nanti kalau ujian mungkin bisa sih kita mulainya terserah yang diminta jam berapa. Nanti kan saya mungkin bisa share soalnya. Jadi untuk ujian mungkin barangkali tidak harus jam 4 misalkan. Itu ya. Disepakati, nanti Mbak Putri WA saya. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, gitu untuk hari ini.